Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam Waalaikumsalam Pak, selamat siang. warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini masuk Roman 9 ya. Jadi tentang transshipment ya. Kalau kemarin sudah kita pelajari tentang transportasi ya. Jadi nanti di transshipment ini masih menggunakan 3 metode yang ada di transportasi ya dalam menyelesaikan permasalahannya. Oke. Kemudian ini kita lihat dulu. Jadi kalau kemarin transportasi itu bagaimana cara mengirimkan barang dari sumber ke tujuan ya, agar total biayanya minimum gitu ya. Nah, kalau yang sekarang yang transhipment ini ini kita lihat dulu yang transportasi itu kan ada istilah sumber dan tujuan ya, sumber dan tujuan. Kalau di transhipment tuh selain sumber dan tujuan tuh ada istilah perantara ya atau junction. Di mana fungsi perantara ini sebagai ya seperti perantara gitu ya. Jadi dia apa ya, menyimpan barangnya itu di perantara dulu, baru bisa didistribusikan kembali ke tujuan yang ingin dituju gitu ya. Jadi kalau kemarin kan transportasi itu pokoknya sumber langsung ke tujuan gitu ya, tanpa melewati tanpa menyimpan barangnya di perantara gitu ya. Misalnya mana nih yang dekat nih, Jakarta ke Semarang gitu ya. Misalnya sumbernya Jakarta, tujuannya adalah Semarang. Nah, pada saat menuju Semarang itu kan pasti lewati Cirebon ya. Nah, kalau hafal ini ya, peta Pulau Jawa itu ya. Jadi Jalan Pantura, nah Cirebon biasanya lewat Cirebon. Nah, misalnya ada perantara di Cirebon tuh ya. Nah, kalau transportasi dia nggak simpan barang di Cirebon, tapi langsung hanya melewati Cirebon saja gitu ya. Jadi dari Jakarta langsung ke Semarang. Nah, itu yang transportasi. Tapi kalau yang transhipment itu, nah karena Cirebon itu kan perantara ya. Dari Jakarta itu akan ke Cirebon dulu ya, disimpan dulu barangnya. Nanti di Cirebon tuh, nah barang yang diterima dari Jakarta itu bisa ke Semarang atau bisa ke Bandung, nah seperti itu. Jadi dibagi nah, seperti itu. Jadi ya tergantung perantaranya ya. Nah, membaginya ke tujuan yang mana saja. Nah, seperti itu ya. Jadi bedanya antara transportasi dan transhipment. Tapi nanti dalam penyelesaian masalah transhipment itu kita lakukan dengan metode transportasi ya, yang seperti kemarin sudah kita pelajari, metode barat laut, metode biaya terendah, atau metode vokal. Nah, boleh pilih salah satu ya, yang mana yang paling enak dikerjakan, seperti itu, mana-mana. Karena hasilnya bakalan sama ya. Cuma nanti di banyak revisi tabelnya itu yang ya tergantung metode yang digunakan. Nah, seperti itu ya. Jadi transhipment itu nanti menggunakan salah satu dari 3 metode itu, boleh mana-mana ya, boleh dipilih mana-mana. Tapi sebelum masuk ke, kalau kalian mengingat tabel transportasi, nah di tabel transportasi itu kan hanya ada baris dan kolom ya. Nah, baris itu kan sumbernya, kolom itu adalah tujuannya ya. Nah, tujuannya kemana. Nah, sedangkan kalau di transhipment kan ada istilah perantara ya. Nah, bagaimana perantara itu yang di masalah transhipment itu dihilangkan gitu ya. Jadi nggak, maksudnya dihilangkan tuh nggak hilang, ya nggak langsung dia nggak dihapus gitu ya. Tapi dimasukkan ke dalam sumber atau tujuan gitu ya. Jadi perantaranya itu ada di dalam sumber
ada bisa juga di dalam tujuan ya, di tabel transportasi. Nanti untuk melihat cara transformasinya nanti bisa kita lihat di contoh soal. Jadi ya bedanya ya antara transportasi dan transit. Nah, di sini transshipment sebagai perluasan masalah transportasi. Ya. Nah, ini sudah dijelaskan tadi. Kalau di transshipment itu pengiriman tidak harus dilakukan secara langsung. Ya, jadi nggak mesti ya seperti transportasi tadi ya, langsung dari sumber ke tujuan. Jadi kalau transshipment ya boleh dia lewat junction atau perantara. Perantara yang dilewati itu boleh satu atau beberapa perantara, ya boleh. Jadi nggak mesti satu perantara langsung ke tujuan. Ya ada kemungkinan karena mungkin jalurnya misalnya ya kayak pengiriman apa nih, misalnya JNE gitu ya, pengiriman barang Jakarta ke Mataram gitu ya. Kan kadang-kadang kan nggak ada yang langsung dari Jakarta langsung ke Mataram ya. Biasanya kalau lewat jalur udara mungkin transit dulu ke Surabaya gitu ya. Kalau lewat jalur darat ya pasti banyak transitnya ya. Mungkin di kota-kota yang dia lewati dari apa kendaraan yang membawa barang tersebut ya. Jadi dari Jakarta ke Mataram kan lumayan jauh, pasti banyak kota yang dilewati. Nah, untuk kota yang dilewati itu ya ada kemungkinan bisa sebagai perantara ya. Kemudian nah ini kita lihat contoh aja. Misalnya di sini ada 10 unit barang ada di Jakarta dan 10 unit lainnya di Malang. Jadi Jakarta dan Malang ini sebagai sumbernya ya. Itu hendak dikirimkan ke Semarang dan Jogja. Jadi tujuan. Jadi dikirimkan ke tujuannya itu ada dua kota, ada Semarang dan Yogyakarta. Yang masing-masing sama-sama 10 unit barang ya. Untuk Semarang 10, Yogyakarta 10. Kemudian pengiriman dapat dilakukan secara langsung atau melewati cabangnya. Nah, cabangnya ini ya perantara lah istilahnya gitu ya. Di kota Surabaya. Jadi perantaranya di Surabaya. Kemudian biaya pengiriman satu unit barang dari sumber ke tujuan tuh nanti kita bisa lihat di gambar. Kemudian di si gambar itu ada istilah atau notasi plus dan minus ya. Jadi kalau plus ini menunjukkan dia titik sumber, kalau minus ini menunjukkan kalau dia itu tujuan ya, titik tujuan. Ini gambarnya seperti ini. Jadi kalau yang plus ini sebagai sumbernya, kalau yang minus ini sebagai tujuan ya. Nah, jadi ya jangan nanti dalam perhitungannya yang minusnya di min yang kurang ini ya jangan dianggap minus gitu ya. Ini sebagai tanda saja ya. Minus itu sebagai tujuan. Nanti kan ada kan kita untuk ke tabel transportasi kan mesti menyeimbangkan ya jumlahnya. Jumlah antara sumber dan tujuan. Kemudian nah di dalam transshipment ya. Tadi kan ada istilah sumber, ada istilah tujuan, ada istilah perantara. Nah, sumber itu yang pasti ya yang plus ini ya. Yang plus ini yang tujuannya adalah yang nilainya ada tanda minnya. Kemudian perantaranya itu dilihat dari panahnya ya. Nah, jadi nanti di dalam transshipment itu ada istilah sumber murni, tujuan murni, dan perantara itu ya. Jadi sumber murni kalau kita lihat yang plus ini ya pokoknya ya tujuan murni yang negatif. Jadi di sini sumber itu dia panahnya keluar semua keluar ya. Dari titik tujuan misalnya Jakarta bukan titik tujuan suatu titik lokasi gitu ya. Misalnya Jakarta di sini dia panahnya keluar tuh ya. Keluar ke Semarang, keluar ke Surabaya, panahnya keluar ke Yogyakarta.
Nah, nggak ada panah yang masuk ke Jakarta gitu ya. Maka Jakarta ini kita bisa sebut sebagai sumber murni ya, sumber. Kemudian kalau Semarang kita lihat nih panahnya itu ke dalam semua ya, ke Semarang semua. Nah, barang yang ada di Semarang ini nggak dikirimkan ke titik lokasi manapun lagi gitu ya. Nah, maka Semarang ini disebut tujuan, gitu ya, tujuan murni. Tujuan gitu ya. Bisa tujuan murni ya karena ada tanda negatif. Kemudian kita lihat ini Surabaya nih. Surabaya kita lihat ada tandanya ada tanda masuk gitu ya seperti jadi label-label yang di garis ini adalah biayanya ya. Empat ini empatnya adalah biayanya, tiganya adalah biayanya, dua ini ada biayanya, dan semuanya ini adalah biayanya untuk label itu ya. Nah kita lihat di Surabaya ini ada panah masuk dan panah keluar ya. Nah Surabaya ini yang masuk tuh dari Jakarta, dari Malang gitu ya. Kemudian Surabaya bisa mengirimkan atau mengeluarkan barang tersebut ke Semarang dan ke Yogyakarta. Seperti itu ya. Nah, kalau tandanya tadi ada yang masuk dan keluar, itu kita sebut dengan perantara ya di transhipment. Gitu. Untuk Malang ini kan ada panah masuk dan panah keluar. Nah, Malang ini selain sebagai sumber, dia bisa juga sebagai perantara. Ya, ini Yogyakarta. Yogyakarta juga ini ada panah masuk dan panah keluar. Nah, Yogyakarta ini kan tujuan ya. Nah, selain sebagai tujuan, dia bisa juga sebagai perantara. Ya. Nah, ini makanya di sini disebut baik titik sumber maupun titik tujuan itu dapat bertindak sebagai perantara. Jadi dilihat dari arah panahnya ya untuk menentukan apakah dia sumber, tujuan, atau perantara. Jadi penting untuk kita tahu titik mana yang sumber, tujuan, dan perantara. Nah, karena nanti kita akan gunakan ya di dalam pembuatan tabel transportasinya. Nanti salah buat sumber atau tujuan, otomatis nanti akan salah jumlah baris atau kolom yang dibuat di tabel transportasi. Nah, misalnya di sini dari kasus yang tadi, misalnya kita coba-coba nih, percobaan ada 4 percobaan, percobaan A, percobaan B, percobaan C, percobaan D. Di mana setiap percobaan ini memiliki aliran distribusi atau jalur distribusi yang berbeda, gitu ya. Jadi kalau kita lihat yang A ini dari kota 1 ke kota 2 ya. Dari Jakarta itu dikirim ke Yogyakarta. Biayanya 2 nih yang di label tadi ya. Kemudian yang dalam kurung ini adalah unitnya ya, unit yang dikirim dari kota atau kota 1 ke kota 2 gitu ya. Nah, kemudian yang berikutnya ini Malang dikirim langsung ke Semarang. Nah, sama dikirim 10 langsung habis gitu ya. 10 yang di Malang langsung diterima 10 di Semarang gitu ya. Tanpa melewati Surabaya yang titik 3 ini. Nah, kalau kita hitung biayanya pengirimannya, ya seperti biasa kita kali ya. Jadi yang di label ini kan biaya per unit ya, 1 unit. Kalau yang dikirim 10 unit ya berarti dikali biaya per unitnya ya, 10 kali 2 ya 20. Ditambah 6 kali 10, 60. Itu sama dengan 80 unit. 80, biayanya 80 gitu ya. Oke, ya kalau yang A biayanya 80. Kalau yang B gitu ya. Nah, ini kan aliran distribusinya berbeda gitu ya. Ya, sama C dan D. Untuk biayanya kita langsung lihat aja nih. Biayanya kalau yang B itu 65, yang C itu 85, yang D itu 100 ya. Ternyata dari 4 percobaan ini bentuk yang B ini yang paling minimum gitu ya.
yang paling optimal untuk biaya pengirimannya. Karena 65. Kemudian ini kan coba-coba ya. Nah, kalau coba-coba kan belum tentu 65 itu sudah paling optimal, sudah paling murah biayanya. Siapa tahu ada yang paling murah. Ya. Daripada coba-coba ya lebih baik pakai metode yang cocok ya, metode riset operasi yang cocok dengan kasus ini. Ya. Soalnya di sini ya transhipment atau transportasi. Oke gitu ya. Kemudian penyelesaian masalah transhipment. Di sini, nah, seperti saya bilang tadi, kita transformasikan, kita ubah bentuk permasalahan transhipment itu ke bentuk transportasi ya. Nanti langkah-langkahnya kita lihat di slide berikutnya. Kemudian nanti dikerjakan dengan menggunakan algoritma transportasi. Ya. Algoritma transportasi itu yang 3 metode yang sudah dipelajari kemarin ya. Nah ini langkah-langkah transformasi masalah transhipment-nya ke masalah transportasi ya. Nah, supaya menghilangkan istilah perantara yang ada di transhipment tadi, sehingga bisa masuk ke bentuk transportasi. Nah, yang pertama kita seimbangkan tabel, apakah tanda jumlah yang plus tadi, apakah sudah sama dengan yang jumlah yang negatif, ya. Nah, kalau sama ya udah langsung lanjut ke langkah berikutnya gitu ya. Langsung ke tabel bisa juga, tabel transportasi. Kalau belum, itu nanti kita tambahkan dummy ya. Kita tambahkan dummy bisa di sumber atau tujuan. Nah, mana yang kurang gitu ya. Misalnya tujuannya kurang berarti nanti ada penambahan kolom ya. Kalau tujuan kan kita buat kolom ya kalau di tabel transportasi. Kalau yang kurang sumber, maka sumbernya yang di barisnya yang ditambahkan. Kemudian yang kedua ya, tentukan titik yang merupakan titik sumber, titik tujuan, dan titik perantara. Nah, tadi sudah dijelaskan berdasarkan garis-garis tadi ya, panah tadi ada garis masuk, ada yang garis keluar. Kalau garis masuk semua berarti tujuan itu ya. Kalau garisnya keluar semua berarti sumber. Kalau ada garis masuk dan garis keluar berarti tujuan perantara gitu ya. Kemudian kita lihat nih di paragraf terakhir. Nah, jadi nanti harus dibedakan ya istilah sumber yang ada di transhipment dengan sumber dan tujuan ya yang ada di masalah transportasi. Sumber dalam masalah transportasi itu adalah gabungan dari sumber yang ada di transhipment itu ditambah titik perantaranya ya. Nah, sama halnya juga untuk tujuan yang ada di masalah transportasi. Itu adalah gabungan dari tujuan dan titik perantaranya. Ya, tujuan yang ada di transhipment ya dan titik perantaranya. Kemudian ini nanti perhitungan apa ya? Kalau di tabel transportasi itu kan ada di bagian sebelah kanan dan bawah itu kan ada kolom ya, kolom ya bukan kolom lah gitu. Ada nilai sebelah kanan itu ada nilai persediaan ya, persediaan dan permintaan itu ya, kalau di bawahnya permintaan. Nah itu, nah ini karena tadi sudah seimbang ya otomatis jumlah SI, jadi SI itu adalah sumber ya. Jadi S1, S2, jadi baris 1 itu ya S1, baris 2 itu S2. Tuh, kalau kita totalkan itu harus sama dengan D ini adalah tujuannya ya. Tujuan 1, tujuan 2, dan tujuan 3, dan seterusnya. Ya, jadi harus sama. Jadi T ini kita simbolkan itu ya hasil dari jumlah ini ya, jumlah dari sumber atau jumlah dari tujuan yang seimbang tersebut ya. Kalau tadi kan contohnya tadi jumlah sumbernya kan 20 ya.
Yang plus 10 tambah plus 10 dari Jakarta dan Malang ya. Kalau tujuannya kan sama juga ya. Yogyakarta 10, Semarang 10, sama-sama 20. Jadi nanti SI-nya 20, DJ-nya juga 20. Nah, maka T-nya 20. Oke, nanti lebih jelasnya yang langkah 3 ini bisa kita lihat di nanti contoh soal aja ya. Kemudian yang keempat, nah, di tabel transportasi itu kan ada step elemen itu kan kita masukkan biayanya ya, biayanya. Nah, biayanya itu kita bagi menjadi 3 nilai. Jadi biaya itu yang ini ya. Nah, yang dalam kurung ini, yang di label ini 2, 4, 3, 3, 6, 2, 5, 1 itu adalah biayanya. Jadi biaya itu CIJ ya. CIJ itu akan bernilai CIJ. Jadi di elemennya, step elemen itu ya, akan bernilai CIJ jika ada jalur langsung dari sumber ke tujuan. Ya. Jadi tanpa lewat perantara, langsung dia, istilahnya langsung. Misalnya Jakarta ke Semarang, ada nggak tadi? Ya. Jakarta ke Malang, ada nggak ya, jalurnya yang secara langsung? Ya. Kalau kita lihat nih, mana tadi? Nah, Jakarta ke Semarang ada jalurnya ya, yang langsung ya. Maka biayanya 3 ya, CIJ-nya 3. Kalau Jakarta ke Malang nggak ada itu yang jalurnya langsung. Tapi di sini dia harus melewati perantara. Itu ya, karena dia harus melewati perantara, nggak ada yang langsung, maka nilainya nanti kita kasih nilai tak berhingga. Jadi tak berhingga ini kan bilangan positif besar itu ya. Atau biasa nanti kita gunakan seperti metode yang sebelum-sebelumnya itu ya, di Simplex itu. Jadi kita pakai huruf M ya, menganggap kalau itu biaya positif terbesar. Ya, jadi kalau nggak ada jalur, kita pakai tak berhingga atau M ya nanti ya untuk biayanya. Kemudian yang terakhir akan bernilai 0 jika dia di apa ya, sumber dan tujuannya itu sama itu ya. Misalnya Jakarta dikirim ke Jakarta, ya ngapain dikirim ya? Karena tempatnya sama itu ya. Jakarta ke Jakarta ya lebih baik nggak usah dikirim kan gitu ya. Jadi biayanya 0. Nah, gitu ya. Jadi ada tiga nilai yang akan kita masukkan di setiap elemen untuk biayanya. Ini kita lihat contoh yang tadi ya. Ini contoh yang tadi. Nah, langkah pertama itu kan kita seimbangkan dulu ya. Langkah pertama ini menyeimbangkan tabel gitu ya. Nanti tentukan mana dia sumber, mana tujuan, mana perantara. Langkah kedua. Nah, kita hitung dulu yang seimbang nggak ini ya gambarnya gitu ya. Sumbernya itu atau persediaan. Kan Jakarta 10, Malang 10 ya sama dengan 20 ya. Kalau permintaan ya Semarangnya 10, Yogyakartanya 10 ya. 20 juga. Maka antara persediaan dan permintaan itu sudah seimbang gitu ya. Nah, sehingga nggak perlu kita tambahkan dummy. Nanti kalau ada dummy gitu ya, nanti kita tambahkan titik yang belum ada. Misalnya di sini titik yang sudah ada kan 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang belum ada titik, misal titik baru lah, titik 6 gitu ya. Titik 6 itu sebagai dummy-nya. Di mana biayanya itu ya 0 gitu ya. Dummy. Kemudian, nah di sini tadi ya sumber murni. Nah, sumber murni ini tadi sudah dijelaskan kalau dia semua panahnya keluar. Jadi sudah kita cari ya Jakarta itu sebagai sumber murni ya, sumber murni. Maka kita kasih warna hijau. Ya biar enak lihatnya ya warna hijau. Kemudian tujuan murni, jadi panahnya yang masuk semua, ya nggak ada panah yang keluar dari titik itu. Maka kita yang ada di sini adalah Semarang ya, Semarang. Kemudian perantara.
Perantara ini kita kasih warna kuning. Jadi ada panah masuk dan panah keluar ya. Nah, panah masuk dan panah keluar ada semua di Yogyakarta, Surabaya, dan Malang ya. Jadi semua kita warnakan kuning. Oke, berikutnya. Nah, sekarang kita tentukan nih bentuk sumber untuk masalah transportasinya ya. Nah, jadi perantaranya tadi dihilangkan. Nah, dihilangkannya itu jadi dia masuk ke sumber dan masuk ke tujuan. Tadi sudah dijelaskan kalau sumber itu di masalah transportasi adalah gabungan sumber murni dan perantara ya. Nah, sumber murni itu yang warna hijau tadi, Jakarta, ditambah perantaranya ada yang warna kuning, ada 3 yang warna kuning. Maka kita bisa buat sumbernya Jakarta, Jogja, Surabaya, dan Malang ya. Jadi S1, S2, S3, dan S4. Jadi S itu sebagai sumber, tujuannya adalah D. Kemudian tujuan ya. Tujuannya adalah gabungan tujuan murni dan perantara gitu ya. Nah, tujuan murni itu apa? Semarang ya, Semarang. Perantaranya masih sama yang kuning ini ya. Jadi nanti kita gabungkan. Jadi mungkin ya sebaiknya dimulai dari titik yang terkecil dulu ya, titik 2, titik 3, titik 4, dan titik 5. Jadi Semarangnya di bagian belakang ya. Jadi Jogja, Surabaya, Malang, dan Semarang. Nah, dari sumber dan tujuan ini kita bisa buat tabel transportasi. Nah, itu ya. Makanya saya bilang tadi, jadi kalau kita salah membuat atau menentukan sumber dan tujuan, nanti jumlah baris dan kolomnya nanti akan ya berbeda itu ya, akan salah gitu. Sehingga nanti perhitungannya juga salah juga seperti itu ya. Jadi ini langkah awalnya ya langsung penting gitu ya. Penting harus betul gitu ya. Harus betul dalam menentukan sumber dan tujuan. Mana kita masukkan nih sumbernya biasa kan baris ya, barisnya tujuannya itu adalah kolomnya ya. D2, D3, D4, dan D5. Ya, selanjutnya, nah di sini kita apa nih? Kita hitung ya tadi ya dari rumus yang nomor 3. Apa langkahnya nomor 3 tadi ya. Nomor 3 tadi yang ada sigma SI sama dengan sigma DJ gitu ya. Di sini kita hitung persediaan sumber, jadi dibagi 2, ada murni dan perantara. Ya. Jadi kalau yang murni itu yang kita lihat yang tandanya plus itu ya, yang plus dari gambar ini. Nah, yang murni itu ada 2 ini, sini ada Jakarta dan Malang gitu ya. Dan jadi Jakarta dan Malang kita masukkan nilainya 10, sedangkan Jogja dan Surabaya nilainya adalah 0. Ya, 10, 0, dan 10. Ya. Kemudian perantara sekarang kita cari. Gitu ya. Jadi perantara ini apa ya? Gampangnya itu dia bisa menampung berapa maksimum barang, unit barang yang bisa dia tampung. Ya. Jika semua sumber itu mengirim ke titik perantara itu. Gitu ya. Nah, misalnya nih, perantaranya kan Jakarta, Surabaya misalnya. Misalnya sumber ini Jakarta dan Malang itu mengirim ke perantara Surabaya gitu ya, dalam waktu yang bersamaan. Nah, Jakarta kirim 10, Malang kirim 10 ya. Nah, otomatis kan Surabaya itu harus bisa menampung 20 unit barang gitu ya. Sehingga untuk persediaan sumber perantara, nah untuk persediaan sumber perantara ini fokus ke yang perantara saja ya, yang warna kuning. Sumber murninya kan dia bukan perantara ya, Jakarta ini kan bukan perantara, sehingga nilainya nanti 0. Untuk Jogja, Surabaya, dan Malang itu 20, 20, dan 20. Ya, tuh.
Jadi jumlah 20 ini jumlah maksimum yang bisa dia tampung ya. Jogja itu bisa dia tampung 20, Surabaya bisa tampung 20, Malang bisa tampung 20. Kemudian persediaan total ini kita jumlahkan tuh ya antara murni dan perantara. Langsung aja ini 10 tambah 0 gitu ya. 0 tambah 20, 0 tambah 20, 10 tambah 20. Ya. Jadi 10, 20, 20, 30. Ya. Nah, begitu halnya juga untuk tujuan. Ya. Tujuan kita hitung juga yang murni dan perantaranya. Ya. Permintaan tujuan murni itu yang negatif ya. Fokus ke negatif. Jadi ada di D2 dan D5 ya. Nilainya 10. D2 Jogja, D5 Semarang. Nilainya 10. 10, 0, 0, 10 ya. Oke, kemudian perantaranya. Perantaranya sekarang. Nah, fokus ke yang warna kuning gitu ya. Nah, jadi D2, D3, dan D4. D5-nya karena bukan perantara ya 0. Untuk yang perantara ya sama seperti yang sumber ini ya. Nilai totalnya 20 juga ya. Nah, 20. Karena perantara kan bisa menerima dan mengirimkan barang ya. Terima 20, kirim 20 kan gitu ya. Jadi otomatis kan antara sumber dan apa, tujuan itu sama ya untuk perantaranya. Kemudian kita totalkan. Ya. Jadi 10 tambah 20, 30, 0 tambah 20 gitu ya dan seterusnya. Dan yang hijau ini nanti kita jadikan sebagai bagian yang ada di ruas kanan ya. Dari tabel transportasi untuk menentukan nanti apa nilai-nilai unit di elemen tabel transportasinya. Nah, sehingga kita gabung seperti ini ya, yang hijau di kanan, yang pink tadi ya, total tujuan persediaan tujuan itu di bawah. Kemudian tadi ada biaya ya, sekarang biaya kan belum masuk nih. Ada 3 ya tadi ya, ada yang kalau ada garisnya itu berarti langsung sesuai dengan label garis ya. 3, 3, 4 ini adalah label garis. Kalau 0 itu jika dikirim ke dirinya sendiri akan bernilai M atau tak berhingga ya tadi ya. Itu jika tidak ada jalur yang langsung ke tujuan. Ini kita lihat Jakarta ke Jogja, Jakarta ke Jogja. Nah itu ada nggak jalurnya itu ya? Ada ya di bawah ya. Jadi biayanya dua. Jakarta ke Surabaya, Jakarta ke Surabaya ada biayanya 4. Jakarta ke Malang, nah Jakarta ke Malang nggak ada yang langsung, maka kita pakai M. Kemudian Jakarta ke Semarang, ada ya biayanya 3. Dan seterusnya seperti ini biayanya. Nah, sekarang baru kita bisa pakai metodenya ya yang di transportasi itu. Nah, terserah mau pakai yang mana. Misalnya di sini dia menggunakan metode barat laut ya. Metode barat laut berarti mulai dari kiri atas ya, kiri atas ya, untuk nilai maksimum semaksimumnya ya disimpan di kiri atas. Jadi yang Jakarta Jogja ya kita simpan nilai semaksimal mungkin itu adalah 10 ya, jangan 30. 10. Sehingga kita arsir baris S1 ya karena sudah mencukupi ya atau sudah habis sumber dari S1 sudah semua dikirim ke D2 ya. Sehingga arsiran coklat ini nggak perlu kita isi lagi. Kemudian, nah untuk apa pengisian metode barat laut itu kan mulai dari kiri atas ya. Selanjutnya elemen dari tabel ini yang mendekati kiri atas tersebut apa? Ya. Kalau diagonal nggak bisa ya. Kalau dari ini kan yang terakhir kan di 10 ini.
diagonal dengan yang biayanya M ya, nggak bisa gitu ya. Tapi yang terdekat itu maksudnya kanan, bawah, atas, kiri, seperti itu ya. Nah, yang terdekat dari ini kiri atas itu adalah yang biayanya 4 dan biayanya 0 ya. Nah, berhubung yang biayanya 4 itu sudah kita arsir warna coklat karena sudah habis ya barang yang ada di S1, maka satu-satunya ya taruh di 0 gitu ya. Di 0, yang di biaya 0 ini. Yang di biaya 0 ini kita masukkan 20 ya. Oke, jadi baris S2-nya habis dan kolom D2-nya juga habis ya karena sudah terpenuhi ini tujuan D2 itu ya sudah dapat barangnya dari Jakarta dan Jogja. Maka kita arsir ya. Nah, di sini seperti kasus kemarin tuh ya, kalau ketemu baris atau kolom yang diarsir berbarengan atau hilang berbarengan gitu ya, maka biasanya ada dummy yang harus kita isi gitu ya, yang harus kita tambahkan gitu ya. Karena kemarin kan aturannya ya untuk apa, sumber dan tujuan itu kan ada rumusnya, sumber ditambah tujuan kurang 1 ya untuk pengisian elemennya. Misalnya di sini adalah sumbernya 4, tujuannya 4, nah dikurangi 1, ada 7 ya. Berarti ada 7 elemen yang harus diisi di matriks ini. Nah, itu ya. Nah, kembali lagi nih. Jadi yang diarsir itu yang bagian ini ya. Dan bawahnya. Jadi kandidat untuk dummy-nya tuh ada di M, ada di 5, ada di M, ada di 1, ada di M. Cuma karena dia menggunakan metode barat laut, maka cari elemen yang dekat dengan yang terakhir diisi ya. Yang terakhir diisi kan 20. Yang dekat dengan 20 ini apa yang diarsir itu ya. Yang diarsir tadi kan M, 5, M. Ya M yang ini ya, M yang ini dan 1 ini yang dekat dengan 20 ini ya. Kita isi 20. Nah, karena berhubung M itu tidak ada jalur ya. Jogja ke Surabaya kan nggak ada jalurnya ya. Yang langsung. Maka ya satu-satu kandidatnya ya taruh di 1 ya. Nah, di 1 ini untuk daminya. Nah, jadi daminya 0 ya, daminya 0. Oke. Nah, selanjutnya elemen berikutnya yang kita masukkan yang mendekat dengan dami 0 ini adalah yang biayanya 0 ini ya. Dan biayanya M. Cuma biayanya M kan sudah kita arsir coklat, jadi jangan diisi lagi karena sudah mencukupi ya. 30 dari D2. Jadi kita masukkan yang di biaya 0 itu kita masukkan nilai semaksimal mungkin 20 ya, 20. Nah, sehingga baris S3 itu habis ya. Nah, dan kolom D3 habis juga. Nah, sama seperti langkah sebelumnya karena kolom dan barisnya hilang berbarengan, ada dummy gitu ya. Nah, dummy-nya yang dekat dengan 20 itu M, lokasinya ya di biayanya M dan biayanya 2. Nah, karena M tadi nggak ada jalur ya harus di yang biayanya 2 ini untuk dummy-nya ya. Ini nilai 0. Nah, selanjutnya kalau sisa seperti ini ya tinggal dimasukkan aja ya. Jadi yang dimasukkan tuh Malang mintanya 20 ya, masukkan 20 gitu ya. Kemudian Semarang karena sudah dipakai 20, tapi sumber dari S4-nya 30, nah sisa 10 gitu ya. Sisa 10. Ya, kalau kita hitung jumlah elemen yang sudah diisi itu ada 7 ya. Jadi sudah memenuhi syarat untuk masuk di tabel transportasi. Nah, biasa, nah kita harus uji ya. Setelah kita menggunakan metode itu kita uji apakah sudah optimal atau enggak sih hasilnya gitu ya.
Nah, pengujiannya pakai metode UV itu ya, U dan V. Nah, kita pertama masukkan nilainya 0 ya di antara U atau V ini. Yang di bagian yang jumlah basisnya paling banyak. Sini kita lihat yang paling banyak jumlah basisnya itu adalah kolom D2 dan baris S4. Ya. Sama-sama basisnya 3. Jadi basis itu bagian yang terisi ya, yang di elemen itu sama-sama 3. Nah, karena sama-sama 3, jadi boleh kalian pilih secara sembarang. Mau yang pilih D2, ya, kolom D2 atau baris S4. Mana-mana silakan. Kemudian, misalnya di sini, di contoh ini dia menggunakan baris S4 ya. Maka baris S4-nya U4 ya. U4-nya nilainya 0. Oke. Kemarin sudah kita pelajari. Nah, untuk mencari VJ, ya kan rumusnya kan UI tambah VJ sama dengan CIJ ya. CIJ-nya kan adalah biayanya ini ya, yang di pojok nih. Nah, UI kan sudah dapat nih 0. CIJ-nya sudah ada, maka kita bisa hitung nilai VJ-nya ya. Misalnya di VJ V3 itu berarti 2 kurang 0, 2 ya. Yang V apa nih? Ya, ini bagian ini ya. 0 kurang 0. V4 ya. 0 kurang 0 ya. 0. Kemudian 6 kurang 0. 6. Nah, selanjutnya sudah tahu nih yang V3, V4, dan V5. Bisa kita hitung yang lain ya. U dan V yang lain. Kalau dari sini kita hitung dulu yang U3 ya. U3 berarti 0 kurang 2 berarti min 2. Kemudian kita bisa hitung yang ini. Yang V1. 1 kurang min 2. Nah, 3 ya, jadi positif. Ya. Kemudian dari V1, V2 ini bisa kita hitung nih. Apa nilainya ya. Nilai untuk U1 dan U2. Ya. Jadi 2 kurang 3 itu sama dengan min 1. Dan 0 kurang 3 sama dengan min 3. Kemudian selanjutnya, setelah tentukan UI dan VJ, ya mungkin sambil diingat-ingat ya apa materi yang kemarin. Setelah kita uji pakai metode UV, itu kita hitung yang nilai bukan basis ya. Nilai bukan basis itu yang nilainya yang tidak terisi di elemen itu. Nah, dia akan bernilai optimal jika nilainya lebih besar sama dengan 0. Jadi nilainya positif. Dia tidak optimal kalau ada yang negatif ya. Nah, ini kita hitung yang bagian 4 nih berarti 4. Nah, ini rumusnya ya. CIJ kurang UI kurang VJ. 4 kurang min 1, 5. Dikurangi 2, 3 ya. Ini M. M dikurangi min 1, M plus 1. M plus 1 dikurangi 0 ya. M plus 1 ya. Ini langsung aja dicoba dihitung sendiri gitu ya. Ini kan sudah ada negatif nih, ya. Otomatis sudah nggak optimal. Maka perlu kita lakukan revisi ya. Revisi dengan membuat loop, loop di dalamnya. Di sini karena ada 2 yang negatif, maka kita pilih yang nilainya paling minimum ya. Yang paling minimum adalah min 2 ya, daripada min 1. Maka titik loop yang di awal nanti dimulai dari min 2 ini. Nah, misalnya ini loopnya ya. Bentar. Ini loopnya. Nah, jadi perlu diperhatikan ya aturan membuat loop itu. Jadi seperti ini bukan basis. Ya, jadi yang tidak terisi ketemu terisi itu ya.
Jadi bukan basis ketemu basis itu boleh ya. Kalau yang bukan loop itu jangan sampai ya, kalau bukan loop ya itu misalnya contohnya adalah bukan basis ketemu bukan basis. Nah, itu ya nggak boleh itu. Kalau sudah ada loop seperti itu, maka bisa dibilang atau dikatakan itu bukan loop ya. Ini bukan basis ketemu bukan basis itu nggak boleh. Kemudian selanjutnya itu kan kalau yang ada di baris yang sama itu ya, atau kolom yang sama itu ada lebih dari 2 titik. Nah, itu nggak boleh. Kan kalau kita lihat nih di baris satu ini hanya ada 2 titik ya. Di kolom D2 itu ada 2 titik juga. Nah, semua 2 titik. Jadi nggak ada yang lebih dari 2 titik. Nah, karena direvisi, maka kita harus merubah nilai-nilai basis ini. Nah, nilai basisnya itu yang fokusnya ke yang titik-titik loop ini ya. Yang nggak kena titik loop itu jangan diubah. Nah, yang nggak kena titik loop itu yang ini bagian 20 ini dan bagian 20 yang bawah itu nggak boleh diubah nilainya ya, harus tetap. Ini yang tetap dulu ya, jangan diubah posisinya atau nilainya. Nah, jadi yang diubah itu yang ada titik-titiknya. Nah, dimulai dari yang ini ya, min 2. Kita kasih nilai semaksimal mungkin di bagian yang biayanya 3 ini ya. Nah, yang semaksimal mungkin ya 10 ya, 10. Sehingga kalau kita lihat itu ya, 10 ini, nah baris S1-nya habis ya. Nanti kita arsir, coklat. Dan gitu juga kolom D5 habis juga gitu ya. Nah, tadi kalau sama-sama habis baris dan kolomnya, sama-sama diarsir ya, maka harus ada dummy. Dummy-nya kandidatnya ya di titik-titik loop ya. Nah, titik loop yang diarsir ini ada di sini ya. Yang biayanya 2 dan biayanya 6 gitu ya. Makanya diarsir. Nah, dan diarsir. Ini ya. Oke, nanti dummy-nya nanti belakangan. Maka kandidatnya nanti antara 2 dan 6. Tapi saran saya pilih yang biayanya terkecil ya untuk penempatan dummy-nya. Kemudian kita hitung yang di sini yang biayanya 1 ini karena sudah 20 dipakai, nggak bisa kita ubah. Sedangkan yang dibutuhkan D2 kan 30. Nah, berarti D2 ini butuh 10 lagi ya. Maka di biaya yang 1 ini kita masukkan 10. Ya. Sehingga D2-nya sudah mencukupi 30. Kemudian di biaya 0 ini yang sudah terpakai kan 10 ya. Sedangkan total dari Surabaya ini S3 20. Nah, sisanya kan 10 ya. 10 kita kirim ke Surabaya. Kemudian di biaya kedua ini karena sudah dipakai 10, maka sisanya 10 ya. Kita masukkan. Nah, kemudian baris S4, nah, yang sudah terisi kan 10 dan 20, sudah 30 nih. Maka di bagian yang 6 ini ya jangan diisi apa lagi ya. Dengan nilai apapun gitu ya, karena sudah mencukupi. Jadi kita hitung nilai jumlah elemen yang sudah terisi kan baru 6 ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, sedangkan yang diminta kan 4 tambah 4 kurang 1. Itu kan 7 elemen. Daminya tadi kandidatnya ada di 2 atau 6. Nah, sebaiknya taruh di biaya yang terkecil 2 ya. Nah, ini. Kemudian selanjutnya kita uji optimalitas. Nah, ini sama seperti tadi. Ini biaya basisnya yang paling banyak itu ada di kolom D2 ya. Sehingga bisa kita hitung U1, U2, dan U3 ya. 2, 0, 1. Kemudian kita bisa hitung yang lain juga, nilai VJ yang lain dan U4. Ya. Kita langsung aja.
Oke. Hanya setelah ini kita hitung yang bukan basis ya. Nah, apakah masih ada yang negatif? Kalau masih ada yang negatif, kita harus revisi tabel lagi ya. Kalau sudah positif berarti sudah optimal. Ini kita masukkan, kita hitung ya. Nah, langsung aja ya. Silakan dicoba sendiri untuk perhitungan detailnya. Nah, kita lihat di sini, semua sudah positif ya, nggak ada yang negatif. Nih, M-1. Nah, M ini kan bilangan besar ya. Kalau kita anggap 1 juta, 1 juta kurang 1 ya masih positif ya. 9 jutaan, ya, seperti itu. Semua masih positif ya, bilangan positif. Maka sudah optimal. Oke. Kemudian, nah itu ya sudah kita simpulkan kalau ini adalah sudah optimal gitu ya, karena semua sudah positif semua. Sebenarnya kalau kita kembali ke soal gitu ya, kalau ke soal, nah kira-kira aliran distribusi mana yang optimal? Nah dari nilai-nilai yang sudah kita buat ini. Nah, jadi dari nilai-nilai yang sudah kita buat ini ada beberapa bagian yang harus kita hilangkan karena ya supaya ya karena percuma juga kalau kita lakukan gitu ya. Misalnya seperti ini, S2 dikirim ke D2 kan sama-sama Jogja dikirim ke Jogja ya ngapain kan gitu ya. Kan kita hapus saja gitu ya, kita silang. Kemudian Surabaya ke Surabaya, nah itu kita hapus. Jadi yang biaya yang nol ini kita hapus semua ya, kita hapus semua. Jadi pengiriman ke dirinya sendiri itu kita hapus. Selain itu yang dummy, gitu ya dummy. Nah, Jakarta kirim ke Jogja, tapi barang yang dikirim nol. Ya ngapain juga kan gitu ya. Apa ya, yang nggak ada kerjaan gitu ya. Jakarta kirim ke Jogja, tapi nggak ada bawa barang. Seperti itu. Ya itu kita hapus juga. Untuk yang lain yang nggak bisa dihapus karena sudah pas ya. Maka kita bisa ambil kesimpulan aliran distribusinya itu adalah Jakarta itu dikirim ke Semarang ya. Jakarta dikirim ke Semarang itu sebanyak 10 unit. Ya, Jakarta dikirim ke Semarang sebanyak 10 unit. Kemudian Surabaya dikirim ke Jogja sebanyak 10 unit. Surabaya kirim ke Jogja. Nah, ini ya 10 unit. Kemudian Malang kirim ke Surabaya sebanyak 10 unit. Malang ke Surabaya 10 unit. Ya. Jadi barangnya nggak dari Malang nggak langsung ke Jogja, tapi lewat Surabaya. Gitu ya. Malang kirim ke Surabaya, Surabaya kirim ke Yogyakarta. Nah, sehingga aliran distribusinya yang paling optimal adalah seperti ini. Ya. Untuk biayanya adalah 60. Maka tadi yang coba-coba tadi, itu biaya yang paling murah itu 65 ya. Ternyata masih ada yang lebih murah lagi. Itu sebesar 60 untuk biaya pengiriman. Oke, nanti ini bisa dicoba ya sendiri, contoh 6.3 ya. Nanti atau bisa baca slide atau videonya ya. Di video sudah saya jelaskan lebih detail ya. Karena waktunya juga ini nggak lama. Nah, saya loncat aja ya. Kemudian kita lihat contoh yang ini aja nih. Soal tidak seimbang. Nah, oke. Nah, ini seperti kasus soal post test kemarin. Oke. Jadi kan nggak seimbang kan. Nggak seimbang. Jadi karena nggak seimbang, itu perlu kita tambahkan sumber atau tujuan mana yang kurang. Ya. Jadi kalau ada yang mengerjakan tanpa membuat dummy yang post test kemarin ya jawabannya mungkin salah. Gitu ya. Kemudian biaya pengiriman dari dummy itu atau sumber semu atau tujuan semu itu adalah nol, biayanya nol. Misalnya di sini contohnya. Di sini ada pengiriman barang gitu ya. Jadi ada berapa nih? 6 titik.
ada yang sebagai sumber murni, tujuan murni ya. Nah, dilihat dari tanda plus dan minusnya ya. Nah, tadi langkah pertama itu kan kita harus cari yang seimbang gitu ya. Kita hitung apakah sudah seimbang atau enggak gitu. Antara yang plus dan minus. Kita hitung yang plus ini. Nah, itu yang plus itu 95 tambah 15 tambah 70. Nah, itu kan sama dengan 180 ya. Kemudian yang negatif itu yang minus. Kita tambahkan 30 tambah 30 tambah 45. Itu 105. Nah, tadinya yang plus itu kan 180. Yang tujuannya 105. Nah, ada kurang 75 unit ya, yang sehingga nggak seimbang. Supaya seimbang, kita tambahkan dummy di tujuannya ya. Karena tujuannya yang kurang kan, tujuannya yang kurang 75. Maka kita tambahkan dummy ya. Titiknya adalah bebas ya. Ini yang belum ada titik 7, nah titik 7-nya sebagai dummy ya. Gitu. Untuk di tabel transportasi, dummy itu karena dia tujuannya kurang, maka kolomnya yang kita tambahkan gitu ya. Kita tambahkan sebagai kolom dummy. Nah, ini langsung aja ya, ini penjelasannya. Nah, ini kita lihat nih ada kolom D7 ya. Nah, D7 ini adalah kolom dummy-nya ya. Supaya jumlah tadi ya yang 180 dan 105 itu seimbang ya. Nah, biayanya tadi sudah dijelaskan, biayanya untuk yang dummy itu adalah nol semua ya. Maka yang nilai yang di pojok-pojok ini adalah nol semua. Nah, ini ya. Jadi biaya pengiriman dari sumber semu atau tujuan semu, nah, tergantung mana yang kurang ya, sumber atau tujuan, itu nilainya adalah nol. Itu 0, 0, 0. Untuk yang barangnya diterima berarti min 75 itu ya, min 75. Nah, karena tujuannya yang kurang kan gitu ya. Untuk arahnya nggak perlu dipikirkan karena dia sifatnya dummy, panahnya nggak perlu kalian pikirkan ya. Ke titik 7 itu dari titik mana saja sih gitu ya. Jadi nggak usah dipikirkan. Karena nanti bakalan kita hapus juga ya, karena biayanya nol gitu ya. Pada saat kita selesaikan masalah dengan menggunakan masalah transportasi, kemudian kita kembali ke soal ya, seperti tadi kan gambar aliran distribusinya seperti apa, kan kita hapus juga yang biayanya nol. Jadi nggak usah dipikirkan biaya yang apa aliran atau jalur distribusi dari titik 7 itu dari mana saja gitu ya yang masuk. Itu ya, sehingga seimbang nih, sehingga seimbang. Maka barisnya itu ada 4, nah sumbernya ada 4 dan apa? Nah ini, nah tadi ya, nanti coba di mana yang sumber murni dan perantara gitu ya. Nah ini sambil dilihat panahnya ya, sumber murni dan perantara. Jadi kalau kita lihat ini yang sumber murni itu adalah 1 ya, karena nggak ada yang masuk, nah masuk ke dalamnya. Titik 1, titik 2. Nah kalau titik 3 nih selain sumber dia perantara juga gitu kan. Nah, kemudian 4 itu perantara juga, 6 ini tujuan murni gitu ya. Nah, karena dia hanya menerima, 5 juga tujuan murni. Dan 7 tadi ya tujuan murni juga itu ya. Nah, itu ya. Nanti coba ya. Jadi untuk menentukan sumber itu kan tadi sumber murni tambah tambah perantara ya. Kalau tujuan yang di masalah transportasi ini adalah tujuan murni yang ada di Transhipment ditambah perantara yang ada di Transhipment. Oke. Di sini menggunakan metode Vogel ya, metode Vogel. Ini alirannya seperti ini ya. Ya nanti untuk persediaan ini nanti bisa dicoba ya, dijabarkan tadi seperti dia
uraian yang pertama ya, yang metode barat laut yang ada animasinya itu. Jadi 95 ini ya didapat dari persediaan murni dan persediaan perantara gitu ya. Itu total persediaan murni dan persediaan perantara. Nah, itu ya nanti jadi yang perantara itu nanti tentukan dari panah tadi ya. Kalau yang dia menerima atau apa? Menerima barang dan bisa keluarkan barang itu berarti perantara. Nah, untuk jumlah maksimal yang bisa diterima perantara itu ya tadi yang dari jumlah yang plus itu ya. Jumlah yang plus tadi kan 180. Nah, itu ya. Maka nanti ditambahkan seperti ini 180 itu ya. Ini perantara. Nah, jadi selalu nanti ditambahkan 180. Nah, ini yang bagian perantara ini semua nih. Yang S3 dan S4 ini perantara. Ini D3 ini ditambahkan ada perantara juga gitu ya. Nah, kalau yang nggak ada tambah 180 ini berarti dia tujuan murni. Kalau yang 95 70 ini berarti sumber murni ya. Nah, oke, selanjutnya ini saya hapus. Jadi ini menggunakan metode Vogel ya, metode Vogel. Ini saya coba nih. Nah, kita coba nih. Dari metode Vogel itu kan ada perhitungan tambahan ya, hitung selisihnya ya. Hitung selisihnya. Jadi selisih dari biaya terkecil pertama dan biaya terkecil kedua. Nah, jadi ada beberapa iterasi. Yang pertama kita lihat, nah, misalnya di sini, nah, misalnya di sini ya. Nah, untuk yang biaya kita lihat langsung hasil selisihnya ya. Nah, ini untuk yang iterasi pertama. Nah, cari yang nilai selisihnya terbesar ya. Selisihnya terbesar itu ada yang selisihnya kan 3, 2, 0, 0, 2, 3, 4, 2, dan 0. Yang selisih terbesar itu adalah 4 ya, 4. 4. Nah, ini saya lingkarin ya. Nah, kemudian dari sini ya, dari 4, 4 ini kan ada di kolom D5 ya, D5. Nah, dari kolom D5 ini lihat mana yang biayanya paling kecil. Biaya yang ada di kolom D5 itu kan 8, M, 4, dan M. Yang paling kecil itu kan biayanya M ya. Nah, maka kita masukkan nilai semaksimal mungkin ya. Nilainya adalah 30. Kemudian, nah karena kolom D5 sudah mencukupi ya, 30 kan mintanya ini. Sudah mencukupi, maka kita kalau di animasinya kan kita arsir coklat gitu ya. Nah, jadi saya coret aja gini ya, supaya jangan dipilih lagi ya, kolom D5. Kemudian iterasi berikutnya, nah ini kita hitung lagi selisihnya. Nih. Jadi kalau yang sudah dicoret nih ya pakai strip gitu ya. Jadi nggak perlu kita hitung lagi karena sudah nggak boleh diisi lagi ya dengan nilai lain karena sudah mencukupi. Iterasi kedua yang paling tinggi itu adalah ada nilainya 3 ya. Nah, di sini tiganya ada 2. Aturannya boleh kalau ketemu nilai yang sama boleh pilih sembarang. Misalnya di sini dipilih yang 3 bagian 3. Jadi di sini kan ada 3, di sini ada 3 ya. Nah, yang dipilih di sini adalah 3 yang ini ya. 3 yang ini di kolom D4. Nah, boleh pilih sembarang gitu ya. Kalau kalian mau pilih baris 1 ya silakan yang mana-mana. Ini pilih yang kolom D4. Cari nilai yang biaya terkecil, paling kecil. Nah, biaya yang paling kecil adalah 0 ya. Masukkan biaya semaksimal mungkin adalah 180 ya. Sehingga
Untuk baris S4 itu habis ya, 180 sudah mencukupi. Ya. Nah, ini kan sudah 180 sudah mencukupi. Kemudian kita hitung lagi selisihnya ya, selisihnya ya untuk iterasi ke berapanya 3 ya. Nah, kita hitung ambil selisih yang paling besar. Selisih yang paling besar itu adalah M kurang 4 ya. M kurang 4. Kurang 4-nya ada di kolom D6 ya. Ini kita ambil, kita pilih yang biayanya paling kecil. Yang di kolom D6 itu kan ada M, M4, dan 2. Tapi 2 di sini kan kita sudah coret ya, sudah kita arsir. Jadi jangan dipilih lagi. Maka biaya yang terkecilnya ada 3 jadinya, M, dan 4. Maka biayanya ya, di kolom D6 itu ada 3, yang paling kecil adalah 4. Kita masukkan nilai semaksimal mungkin, 45 ya. Sehingga kolom D6 sudah mencukupi gitu ya, kita arsir. Ya. Kemudian selanjutnya iterasi berikutnya ya. Iterasi berikutnya ini selisihnya ya, selisihnya. Cari lagi yang paling maksimum selisihnya. Selisih yang paling maksimum tuh adalah 4 ya, 4. Nah, ada di kolom D4 lagi. Cari yang paling kecil biayanya ada di 3 ya. Kita masukkan nilainya. Maka baris kolom D4 sudah penuh ya, sudah mencukupi 30 tambah 180 kan 210 ya, sudah 210 sudah sama. Maka kita arsir supaya nggak dipilih lagi ya. Oke, selanjutnya iterasi berikutnya hitung lagi selisihnya gitu ya. Hitung lagi selisihnya. Selisih yang terbesar adalah 3. Yang di atas ini ya. Berarti S1-nya kita isi. S1 ini sudah banyak yang nggak boleh kita isi. Ada di kolom D4, D5, D6 nggak boleh kita isi. Hanya boleh diisi di D3 dan D7. D3 dan D7 ini mana yang paling kecil? Biayanya ada di D7 ya. Nilainya 0. Kita isi 275. Jadi untuk kalau kita lihat kolom D7 sudah mencukupi gitu ya. Mencukupi. Kemudian selanjutnya yang belum kan tinggal semua sudah diarsir kecuali kolom D3 ya. Nah, kolom D3 langsung aja kita pilih yang biayanya terkecil. Jadi nggak bisa kita hitung selisihnya lagi ya karena kayak baris S1 kan tinggal satu kolom ya nggak bisa, sudah nggak ada lagi biaya terkecil kedua ya karena tinggal satu biaya terkecil. Maka langsung aja kita hitung tanpa menghitung selisihnya lagi. Kita langsung masukkan aja. Kita pilih yang 0 dulu ya. Yang 0. Yang 0 biaya terkecil ada 3, 2, 0. Yang paling kecil kan 0 ya. Kita masukkan nilai semaksimal mungkin 90 ya. Karena sudah dipakai 30, 30 dan 40. 45. Sisa 90. Maka kita hapus. Ini kan sudah mencukupi gitu ya. Kemudian masukkan lagi 70 gitu ya. 70. Kita coret lagi karena sudah habis ya untuk S2. Terakhir S1 ini ya, sisanya 20. Oke. Selanjutnya kita hitung kita uji ya apakah sudah optimal atau enggak. Nah, ini saya hapus saja ya. Karena ini kita uji. Nah, nanti coba sendiri ya. Ini sudah keluar nih hasil pengujiannya.
Kita lihat aja ini yang bagian bukan basis ya. Itu semuanya sudah positif semua ya. M kurang 6 kan positif, 1 positif, M kurang 7 positif, 2 positif, M min 6 itu positif. Nah, semua sudah positif. Nggak ada yang negatif di bukan daerah bukan basis. Sehingga hasil dari metode Vogel ini sudah langsung optimal ya tanpa kita lakukan revisi tabel. Oke, kalau kembali ke soal itu ya. Kalau kembali ke soal itu kan tadi yang harus ada beberapa yang kita coret ya. Ada beberapa yang kita coret. Itu yang biayanya nol ya. Biayanya nol kita coret ya. Yang biayanya nol kita coret. Yang biayanya nol kita coret. Nah yang lain nggak bisa kita coret ya karena sudah. Jadi yang sisa yang terisi yang apa? Yang elemen yang terisi itu ada 1, 2, 3, 4, 5 yang belum dicoret. Jadi jalur yang jelas jalur distribusinya pasti ada 5 jalur ya. Ada 5 jalur. Ini kita lihat aja langsung gambarnya. Nah, seperti ini jadi ada 5 jalur. Selanjutnya yang terakhir adalah kasus-kasus sukses ya. Jadi masalah transshipment itu bisa kita terapkan pada masalah transportasi ya. Kemudian yang pertama, jadi kalau kita ingin ingin misalnya ini kan hasilnya sudah optimal ya, tapi kita ingin merubahnya ya, meskipun dia sudah optimal. Jadi kalau optimal kan nilainya PIJ kurang UI kurang PJ itu kan lebih besar sama dengan 0 ya. Jadi boleh sama dengan 0. Tapi kita ingin merubah nilai-nilai posisi unitnya ya 20, 70, 90 ini kan berarti kita harus buat loop ya. Nah, kalau kita buat loop, nah boleh kita paksa di yang nilai bukan basisnya 0 itu sebagai titik awal loopnya ya. Nah, sehingga nanti ada kemungkinan kan pasti nilai titik-titik atau elemen lokasi nilai unitnya kan pasti akan berubah ya dari sebelumnya. Nah, itu bisa dipaksa seperti itu. Misalnya kalau kalian ingin hasil yang berbeda. Nah, hasil aliran distribusinya berbeda, tapi dengan biaya minimum yang sama. Bisa dipaksa ya. Kemudian yang kedua, kalau soalnya memaksimumkan, nah kalau tadi kan selama ini kan minimumkan biaya pengiriman aja gitu ya. Nah, kalau ditanya maksimumkan gitu ya. Nah, maksimumkan biaya pengiriman. Nah, memang agak aneh juga gitu ya maksimumkan biaya. Tapi kalau ada ketemu soal seperti itu, nah solusinya, nah semua biaya pengiriman gitu ya kita jadikan negatif ya. Nah, biaya pengiriman tuh ada yang di pojok ini ya, yang pojok kecilnya 3M, 8M, 0 gitu ya. Itu kita jadikan negatif. Jadi min 3. Kalau M-nya nggak usah diubah ya. M itu tidak perlu dinegatifkan. Karena dia maksudnya M itu kan nggak ada jalur ya. Nah, jadi kalau memang nggak ada jalur ya ngapain diubah gitu kan. Jadi yang ada angka-angkanya saja. Jadi min 3, M-nya tetap, min 8, M-nya tetap. Kalau 0 ya nggak usah pakai negatif ya, 0 aja kan gitu. Dan netral. Kemudian min 2, min 7, M-nya tetap, M-nya tetap, 0 gitu ya. Dan seterusnya. Kalau ditanya soalnya maksimum. Oke, mungkin itu saja materinya. Kira-kira ada pertanyaan? Perlu banyak latihan ya untuk metode transportasinya ya. Gimana ada pertanyaan sebelum jam 3? Oke, kalau nggak ada mungkin saya cukupkan sekian aja ya. Nanti ada dosen lain yang masuk. Gimana ada pertanyaan? Nggak ada?
Oke, kalau nggak ada, ya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang, Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Oke, nanti yang absennya telat nanti saya absenin.